Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali setelah libur bulan puasa sebelum Idul Fitri ya. Idul Fitri. Nah, sebelum ke materi, Bapak ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya, walaupun sudah lewat ya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, untuk hari ini kita bertemu di pertemuan 11, melanjutkan yang sebelumnya ya. Nah, di sini kita ke pengertian manajemen file sistem operasi terlebih dahulu. Nah, kita akan melanjutkan ya yang sebelumnya ya. Nah, pengertian manajemen file adalah sistem operasi dalam sistem operasi komputer ya. Manajemen file itu atau sering disebut dengan file system pada sistem operasi merupakan sebuah metode yang digunakan oleh sistem operasi komputer untuk mengorganisasikan file-file yang terdapat pada disk. Dengan adanya manajemen file akan mengurangi ya tingkat hilangnya file pada sistem itu akibat kelalaian kita baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, misalnya data terhapus secara disengaja, melainkan itu dengan adanya manajemen file atau file system memudahkan kita untuk melakukan pencarian data gitu. Nah, selain itu dengan manajemen file memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan manajemen file dengan baik dan benar, sehingga dapat menghemat media penyimpanan data dengan cara melakukan penghapusan data secara berkala data-data yang tidak terpakai. Nah, di sini untuk fungsi terlebih dahulu ya. Nah, fungsi manajemen file. Fungsi manajemen file adalah beberapa fungsi manajemen file pada sistem operasi. Pertama, pembuatan file ya. Pembuatan file, jadi memodifikasi file, bahkan menghapus file, penggunaan file secara bersama. Nah, kemudian pemakai dapat memakai bersama ya file secara terkendali. Jadi satu file bisa digunakan oleh lebih dari satu orang. Nah, kemudian mekanisme pemakaian file secara bersamaan yaitu menyediakan beragam tipe ya. Menyediakan beragam tipe pengakses terkendali seperti read access, write access, exit access, atau kombinasi lainnya. Nah, kemudian fungsi selanjutnya pemakai dapat menstrukturkan ya berkas-berkasnya sehingga menyamankan aplikasi. Nah, kemudian pemakai dapat melakukan transfer informasi antar berkas itu ya. Nah, kemudian selanjutnya kemampuan backup dan recovery. Jadi harus disediakan untuk mencegah kehilangan karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. Jadi harus ada backup ya atau recovery. Nah, kemudian pemakai mengacu file dengan nama simbolik. Jadi bukan menggunakan penamaan mengacu peralatan fisik ya. Padahal lingkungan sensitif di mana dikehendaki informasi tersimpan aman dan rahasia. Nah, jadi menjadikan interface user friendly. Nah, ini merupakan arsitektur sistem manajemen file ya. Jadi dari program pemakai, kemudian ada file sekuensial, indeksial sekuensial, ada multiple index gitu ya. Hash file, multi-ring file ya, kemudian sistem akses ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, di sini untuk file atau tumpukan ya. Kalau file sekuen itu berurutan ya, sekuensial itu berurutan misalkan 1, 2, 3 ya. Kemudian struktur file dan indeks. Nah, ada file sekuen berindeks. Nah, kemudian file berindeks majemuk. Kalau majemuk itu lebih dari 1 ya, bertingkat ya. Nah, kemudian ada struktur file spesifikasi kepala sistem komputer. Nah, ini ada file hash atau hitung secara acak ya. Kemudian hash file atau direct file atau file multi-ring file atau rantai. Nah, kemudian untuk sistem file dasar, sistem file dasar atau tingkat masukan atau keluaran merupakan interface
utama dengan lingkungan di luar sistem komputer. Lapisan ini berurusan dengan blok-blok data yang dipertukarkan antara sistem dengan disk, dan tanpa lapisan ini berfungsi dalam penempatan blok-blok data pada perangkat penyimpanan sekunder, dan dengan buffering blok data itu pada memori utama. Nah, di dalam sistem file dasar, lapisan ini tidak berkaitan dengan isi data atau struktur file yang terlibat. Nah, kemudian ada abstraksi atau gambaran file dan directory. Nah, konsep dasar manajemen file dalam operating system adalah file dan directory. Nah, jadi dalam manajemen file berarti kita mengelola file atau penyimpanan gitu ya. Itu sangat penting ya. Sistem file itu memberikan abstrak ke pemakai berupa file dan directory, jadi bisa memberikan gambaran. Ibaratnya kan kalau kita diberikan di folder-folder, jadi nah folder misalkan software, nah gambarannya isinya adalah software gitu kan, jadi memberikan abstrak. Nah, kemudian kumpulan sistem call atau pustaka untuk manipulasi file dan directory. Jadi kalau udah di manajemen, ya kita gampang untuk memanipulasi dan kita mencari atau mau mengambil data gitu ya, karena gampang diambilnya karena udah teratur ya, nama-namanya udah tersusun dengan rapih. Nah, untuk sistem call adalah penyedia antarmuka dari pelayanan-pelayanan yang tersedia dengan sistem operasi. Nah, kemudian ada lagi sistem akses. Nah, lapisan ini menyediakan interface standar antara aplikasi-aplikasi dan sistem file serta perangkat yang menyimpan data. Nah, kemudian metode pengaksesan yang berbeda merepresentasikan struktur file berbeda dan cara-cara pengaksesan dan pemrosesan yang berbeda. Nah, kemudian untuk penanaman file, nah pemakaian mengacu file dengan nama simbolik. Jadi simbol, kode ya. Jadi gak usah terlalu panjang. Yang penting kita bisa tahu ya, misalkan folder data, nah folder musik, nah gitu simbolik ya. Nah, kemudian tidak diperbolehkan nama file sama dalam satu directory. Nah, di sini cara pengaksesan penyimpanan gitu ya. Di sini untuk akses penyimpanan, di sini ada sekuensial. Sekuensial itu berurut-urut ya. Nah, ini proses harus membaca semua bit atau record file secara berurutan mulai dari awal yang tidak dapat meloncat dan membaca di luar urutan. Jadi harus berurutan dari 0, misalkan 0, 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Kalau A, B, C, D dan selanjutnya itu sekuensial berurutan. Nah, kemudian ada perangkat akses acak atau random access device. Nah, ini dimungkinkan dapat membaca byte atau record file di luar urutan atau mengakses record berdasar kunci. Jadi bisa mencari misalkan berdasarkan abjad, maunya cari A berdasarkan A gitu ya, di searchingnya. Cari angka 1 gitu, jadi tidak berurut. Nah, ini namanya random access. Nah, di sini untuk kriteria memilih organisasi file atau pengaksesan data file, pertama ada redundance. Nah, redundance itu pengulangan data yang tidak perlu. Nah, jadi kita harus memilih ya data-data yang mana yang supaya tidak redundance. Nah, kemudian kita dalam memilih organisasi file atau pengaksesan dasar ini kita harus pengaksesan yang cepat. Nah, harus cepat, mudah, berarti mudah ditemukan ya. Nah, kemudian untuk pemeliharannya sederhana, nah kehandalan yang tinggi ya. Nah, kemudian ada tipe file. Nah, di sini file reguler, file berisi informasi terdiri dari file ASCII ya dan biner. Nah, nanti ada materi khusus ASCII dan binary gitu ya. Nanti ada penjelasannya tersendiri ya. Nah, kemudian ada file directory. Ini merupakan file yang berisi informasi mengenai file-file yang termasuk dalam directory tersebut. Nah, kemudian ada file spesial. Nah, ini merupakan nama logic perangkat I/O. Jadi perangkat I/O dapat dipandang sebagai file. Untuk file spesial karakter ini berhubungan dengan perangkat I/O. Aliran karakter file ini memodelkan perangkat I/O seperti terminal printer, port jaringan, modem, dan lain sebagainya. Nah, kemudian alat yang bukan penyimpanan sekunder. Nah, kemudian ada file special block. Nah, ini berhubungan dengan perangkat I/O sebagai kumpulan blok data berorientasi pada
block. Nah, kemudian ada lagi atribut file. Nah, ini adalah informasi tambahan mengenai file untuk memperjelas batas operasi-operasi yang dapat diterapkan. Nah, untuk atribut ini digunakan untuk pengelolaan file ya. Nah, di sini kita bisa lihat misalkan filenya protection. Nah, ini nanti digunakannya siapa yang dapat mengakses file dan dengan cara apa. Itu kalau file protection. Nah, kemudian ada lagi password. Nah, kalau password itu yang diperlukan untuk mengakses file. Nah, gitu. Nah, kemudian ada file create. Nah, ini ID orang yang menciptakan file. Nah, kalau owner berarti pemilik saat itu. Nah, ini bisa dibaca ya. Ini untuk file, kemudian deskripsi ya. Jadi ini udah ada penjelasannya. Misalkan maksimum size. Nah, ini ukuran maksimum file boleh ditumbuh ya, boleh ada gitu ya. Nah, kemudian operasi file. Nah, di sini ada operasinya. Kalau create itu berarti menciptakan file, membuat gitu ya. Kalau delete menghapus gitu. Open membuka, close menutup. Untuk read membaca gitu ya. Untuk slide-nya bisa dilihat ya. Nah, sampai di sini untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.